Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Rostifani dengan NIM 2300214 dari Prodi Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini ingin mereview buku dari tugas Manajemen Satuan Pendidikan. Tujuannya meningkatkan mutu pendidikan. Manajemen satuan pendidikan bertujuan menciptakan proses pembagian yang berkualitas sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik, keterampilan, karakter, dan sikap sesuai dengan tujuan pendidikan yang nasional. Nah, yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sekolah. Seluruh sumber daya seperti tenaga pendidik, sarana prasarana, keuangan, dan waktu dimanfaatkan secara optimal sehingga tujuan sekolah dapat dicapai dengan biaya, tenaga, dan waktu yang efisien. Yang ketiga, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pendidikan. Nah, manajemen satuan pendidikan memastikan seluruh potensi sekolah, baik sumber daya manusia maupun sumber daya fisik, digunakan secara maksimal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan. Nah, yang keempat, meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga pendidikan. Melalui pengelolaan yang baik, guru dan tenaga kependidikan memperoleh pembinaan, pelatihan, supervisi, serta evaluasi sehingga kompetensi dan kinerjanya terus berkembang. Yang kelima, mewujudkan tata kelola sekolah yang transparan dan akuntabel. Ada beberapa fungsi manajemen satuan pendidikan yang mana, yaitu perencanaan atau planning. Perencanaan mencakup proses menetapkan tujuan sekolah serta menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, perencanaan menjadi dasar bagi seluruh kegiatan di satuan pendidikan agar berjalan secara terarah. Yang kedua, yaitu pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian adalah proses mengatur pembagian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan koordinasi antara warga sekolah sehingga setiap individu memahami perannya, sehingga pengorganisasian tersebut dapat menyusun struktur organisasi sekolah. Nah, yang keempat, yang ketiga, pelaksanaan atau pergerakan, atau bisa disebut dengan activity. Pelaksanaan merupakan upaya penggerakan seluruh warga sekolah agar melaksanakan tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Fungsi ini menekankan kepemimpinan komunikasi, komunikasi, dan koordinasi. Yang keempat, yaitu pengawasan atau controlling. Pengawasan merupakan proses memantau, menilai, dan mengevaluasi pelaksanaan program sekolah agar sesuai dengan rencana serta melakukan tindakan perbaikan apabila terdapat penyimpangan. Yang kelima yaitu evaluasi atau evaluation. Dalam praktik manajemen pendidikan modern, evaluasi sering ditambahkan sebagai fungsi penting setelah pengawasan. Bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan program serta menjadi dasar dalam penyusunan program berikutnya. Nah, ada beberapa prinsip dasar manajemen satuan pendidikan atau MSP, yang mana pertama adalah kemandirian atau otonomi. Prinsip kemandirian memberikan kewenangan kepada satuan pendidik untuk mengelola sumber daya, menyusun program, dan mengambil keputusan sesuai dengan kebutuhan sekolah tanpa mengabaikan kebijakan pemerintah. Yang kedua, partisipasi. Nah, prinsip partisipasi menekankan keterlibatan seluruh warga sekolah dalam masyarakat dalam proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan program sekolah. Yang ketiga, transparansi. Nah, transparansi ini berarti seluruh kegiatan dan pengelolaan sekolah dilakukan secara terbuka, sehingga informasi mengenai program, anggaran, dan hasil kegiatan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Yang keempat, akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban sekolah untuk mempertanggungjawabkan seluruh kebijakan, program, penggunaan anggaran, dan hasil kerja pada pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Yang kelima adalah efektivitas. Efektivitas berarti seperti kegiatan sekolah mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkannya. Yang keenam yaitu efisiensi. Efisiensi berarti penggunaan sumber daya seperti dana, tenaga, waktu, sarana dan dilakukan secara optimal sehingga memperoleh hasil maksimal dengan pemborosan yang minimal. Yang ketujuh
yaitu berorientasi pada mutu atau quality oriented. Nah, seluruh kegiatan dalam satuan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Nah, kepemimpinan kepala sekolah dalam peran kepala sekolah yaitu sebagai edukator, sebagai manajer, sebagai administrator, sebagai supervisor, dan sebagai leader, sebagai inovator, dan juga sebagai motivator. Nah, di sini ada manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah atau MBS adalah model pengelolaan pendidikan yang memberikan kewenangan otonomi kepada sekolah untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan karakteristik sekolah, dengan tetap mengacu pada kebijakan dan standar pendidikan nasional. Melalui MBS, sekolah memiliki keleluasaan dalam mengambil keputusan terkait perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, keuangan, mengembangkan kurikulum, serta meningkatkan mutu pendidikan dengan melibatkan seluruh warga sekolah dan masyarakat. Menurut Mulyasa 2022, manajemen berbasis sekolah adalah suatu model pengelolaan pendidikan yang memberikan otonomi luas kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh warga sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dari sana ada beberapa komponen manajemen berbasis sekolah, yang mana yaitu manajemen kurikulum dan pembelajaran, manajemen peserta didik, manajemen pendidik dan tenaga kependidikan, manajemen sarana dan prasarana, manajemen keuangan, juga manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat atau bisa disebut dengan humas. Dan ada manajemen layanan khusus seperti perpustakaan, laboratorium, UKS, dan bimbingan konseling, juga supervisi dan evaluasi program sekolah. Nah, di sana ada kelebihan manajemen berbasis sekolah tersebut. Nah, penerapan MBS memberikan beberapa keuntungan antara lain. Yang pertama, sekolah lebih mandiri dalam mengambil keputusan. Yang kedua, program sekolah lebih sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan lingkungan. Yang ketiga, partisipasi masyarakat meningkat. Yang keempat, pengelolaan sekolah menjadi lebih transparan dan akuntabel. Yang kelima, meningkatkan motivasi guru dan tenaga kependidikan. Yang keenam, mempercepat penyelesaian masalah di sekolah. Yang terakhir, meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Di sini ada beberapa tantangan juga dari manajemen berbasis sekolah tersebut. Meskipun memiliki banyak kelebihan, penerapan MBS juga menghadapi beberapa tantangan seperti kompetensi kepala sekolah dan guru yang belum merata, keterbatasan anggaran dan sarana prasarana, seperti partisipasi masyarakat yang lebih rendah, masih rendah di beberapa daerah, dan juga kurangnya pemahaman warga sekolah mengenai konsep MBS atau manajemen berbasis sekolah tersebut. Yang terakhir, pengawasan dan evaluasi yang belum optimal. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan melalui review buku tersebut. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.